Halo, selamat siang semua. Jadi hari ini kelompok saya akan menjelaskan tentang arti corruption. Jadi apa sih itu korupsi? Korupsi itu dari bahasa Latin, corruptio dari kata kerja corumpere, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Korupsi sebagian besar melibatkan dua aktor, yakni pemerintah dan sektor sipil yang jadi korban. Lalu ini ada straw triangle, ada pressure itu kan dari internal, personal atau instansi maupun eksternal. Jadi pressure ini ngebuat orang jadi tertekan untuk mengikuti ikutan korupsi juga. Lalu ada opportunity atau kesempatan. Karena ada sistem yang lemah, jadi ada banyak kesempatan bagi orang-orang untuk berkorupsi. Lalu rationalization, pembenaran atas perbuatan yang dilakukan. Jadi mereka tidak rasa perbuatan yang mereka lakukan itu salah, jadi merasa itu lazim-lazim saja. Next. Selanjutnya ada dasar hukum korupsi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Habis itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya ada UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu selanjutnya ada UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada ketetapan MPR Nomor 10 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dan yang terakhir ada instruksi dari Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Selanjutnya. Ya, sekarang kita pindah ke bentuk pidana korupsi. Jadi yang pertama adalah suap menyuap, yang kedua penggelapan jabatan, yang ketiga pemerasan, yang keempat merugikan keuangan negara. Yang pertama tentang suap menyuap, bisa kita lihat pada saat kita membuat SIM, bahkan secara terang-terangan banyak oknum-oknum yang menawarkan untuk mendapatkan SIM secara instan tanpa melakukan tes dan sebagainya. Jelas itu merupakan hal-hal yang tidak berkenan dan itu bisa termasuk korupsi. Lalu yang kedua adalah penggelapan jabatan. Di sini umumnya terjadi pada jabatan yang lebih tinggi, melakukan sabotase data untuk suatu hal. Lalu yang ketiga adalah pemerasan. Bisa kita lihat kasus-kasus yang akhir-akhir ini tentang laporan polisi. Agar laporan kita diterima dan diproses oleh polisi, mereka meminta sejumlah uang, dan itu pastinya termasuk korupsi. Lalu yang terakhir, merugikan keuangan negara. Bisa kita lihat seperti kasus yang dilakukan oleh Jiwasraya. Selanjutnya kita masuk ke strategi pemberantasan korupsi. Nah, sebagai pendahuluan dulu, pemberantasan korupsi ini membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Agar pemberantasan berjalan lebih efektif, maka hendaknya kita harus tahu ketiga strategi yang dilakukan secara bersamaan. Jadi perlu ada kooperasi dan kerjasama dari semua elemen masyarakat maupun pemberantasan dari pemerintah itu sendiri. Yang pertama, tindakan represif. Nah, strategi represif ini adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Dimulai dari penanganan laporan dari masyarakat, kemudian ke penyelidikan, ke penyidikan, lalu ke penuntutan, dan terjadi eksekusi. Tingginya angka strategi represif ini menunjukkan hal yang buruk. Karena dengan begitu, angka korupsi di Indonesia menunjukkan hal yang tinggi, karena banyak yang masuk ke pengadilan.
Kemudian ke perbaikan sistem. Karena di sistem Indonesia ini banyak sekali celah untuk melakukan korupsi, maka perlunya perbaikan sistem dari sistem birokrasi itu sendiri. Diperlukan perbaikan sistem seperti mendorong transparansi penyelenggara negara, memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, modernisasi pelayanan publik dengan online. Jadi tidak ada celah untuk melakukan korupsi. Yang terakhir tentang edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye merupakan salah satu hal yang fondasi yang sangat kuat untuk melaksanakan strategi korupsi, melawan korupsi. Jadi dengan edukasi dan kampanye, kita melakukan pembelajaran anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Jadi untuk menanam hal tersebut, perlu adanya edukasi dan kampanye. Selanjutnya, tentang rencana pemberantasan korupsi. Nah, rencana pemberantasan korupsi itu harus sesuai dengan metode SMART. Specific, measurable, attainable, relevant, dan timely. Spesifik, benar-benar spesifik. Hindari target yang terlalu umum atau kurang mendetail. Sehingga target tidak boleh ambigu. Harus jelas dan dipaparkan dengan bahasa yang lugas, misalnya tetapkan target seperti ini, menerapkan layanan publik berintegritas di 8 kantor kecamatan Jakarta Pusat dalam 8 bulan. Jadi jelas dan dapat dimengerti semua orang. Kemudian measurable. Measurable itu pentingnya untuk digunakan mengukur besarnya kemajuan yang dibuat untuk mencapai target. Jadi target itu dapat diukur dan kita dapat melihat mustahil untuk melihat kemajuannya atau tidak. Dan juga untuk mencapai tujuan akhir. Mengukur kemajuan akan membantu tim untuk tetap berada dalam jalur yang benar, menepati tenggat waktu dan merasakan semangat dan euforia ketika memperoleh hasil. Selanjutnya, attainable. Attainable menekankan bahwa target harus realistis dan dapat tercapai. Jadi target tidak meneko-neko atau target yang impossible lah. Nah, langkah-langkah tersebut harus diterapkan jika telah menemukan apa yang paling penting. Jadi kita dengan adanya attainable ini, kita tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Relevan, seperti relevan, harus dibuat untuk memilih target yang tepat. Dan timely adalah tenggat waktu. Jadi untuk rencana pemberantasan korupsi ini harus timely dan sesuai target. Harus ada waktunya dan sesuai dengan waktu yang ingin ditentukan. Next. Penerapan nilai anti korupsi. Jadi nilai-nilai ini adalah nilai-nilai fondasi untuk kita sendiri, untuk kehidupan sehari-hari. Pertama ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Disingkat Jupe Mandi Tengker Sebedil. Dengan kita menerapkan nilai anti korupsi ini, diharapkan untuk kita supaya lebih sadar dan bisa melakukan tindakan anti korupsi, menghindari tindakan korupsi. Jadi demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Foto-foto. Wah ya. 1, 2, 3. Titip Discord. Udah. Kenapa pakai filter? Dari Iya, udah. Selanjutnya kelompok Sirti. Oh, makan dulu. Thank you guys. Bye bye. Lagi pada mukbang di sini guys.